Tak sanggup kami datang kepadamu hari lepas hari. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini memohonkan berkat-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Tetapi berikan kepada kami juga sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam kitab Ayub. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1, kita hanya baca satu ayat saja, ayat yang ke-1. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara kisah Ayub, semua orang akan mengerti dan memahami bahwa, atau sudah tahu, orang-orang Kristen secara khusus sudah tahu bahwa ini kalau bicara Ayub berarti berkaitan dengan penderitaan. Ayub yang menderita, tetapi yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita akan fokus pada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 13. Kita akan melihat 3 kebenaran atau 3 pelajaran yang berkaitan dengan penderitaan. Sehingga tema khotbah saya pada saat ini ialah saya memberikan tema misteri penderitaan. Misteri penderitaan. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 13, kita melihat ada tiga pelajaran penting berkaitan dengan penderitaan itu sendiri. Yang pertama kita akan lihat satu persatu. Perhatikan ayat 1, ayat 8 dan 2 ayat 3. Ayat 1 tadi kita sudah baca, sekarang saya akan baca ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dari 2 ayat atau 3 ayat yang kita perhatikan ini, Ayub 1 ayat 1, 8 dan ayat 8 dan pasal 2 ayat 3, pelajaran pertama yang sangat penting yang harus kita pahami yaitu berkaitan dengan misteri penderitaan, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan tidak berarti tidak menderita, tidak akan menderita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi pelajaran bagi kita, sekalipun kita di dalam Tuhan, sekalipun kita hidup di dalam Tuhan, kita orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak merupakan jaminan bahwa kita tidak akan menderita. Deskripsi yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat pasal 1 ayat 1 dan ayat 8 dan pasal 2 ayat 3, itu deskripsinya dijelaskan bahwa Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa dia menderita? Nah, pelajarannya, jadi kita akan melihat 3 pelajaran, tidak bisa lihat satu saja, 3. Tapi kita lihat yang pertama dulu, bahwa orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak berarti tidak akan menderita. Buktinya Ayub. Contoh yang berikut adalah Yesus pernah mengajar atau mengajak para murid untuk menyeberangi danau. Nah, dalam perjalanan Yesus ada bersama-sama mereka di perahu. Nah, dalam perjalanan itu kita lihat bahwa angin sakal menerpa mereka. Dan mereka begitu parah, menderita, bergumul dengan angin sakal ini.
Padahal Yesus bersama dengan mereka, tetapi diizinkan mereka mengalami itu. Jadi pelajaran pertama, bahwa sekalipun kita orang benar, sekalipun kita orang yang takut akan Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita tidak akan menderita. Khususnya di pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang sangat memprihatinkan. Ada orang yang berpikir bahwa COVID-19 atau Corona ini adalah penyakit, dapat dikatakan, ada yang mengatakan atau beranggapan seperti penyakit kutukan. Sehingga ada banyak orang-orang percaya, ada hamba-hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami itu. Kadangkala ada pendapat, pandangan orang yang seolah-olah bahwa Tuhan menghukum dengan penyakit ini. Saudara, siapapun kita, apapun kedudukan kita, mungkin kualitas rohani kita, iman kita, itu tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menderita. Coba lihat Ayub di sini. Ayub, dia diizinkan Tuhan untuk menderita. Bahkan parah sekali penderitaannya. Harta bendanya habis ludes, anak-anaknya meninggal semua. Dan yang lebih parah lagi, dia dapat sakit. Dia begitu menderita dengan penyakit yang luar biasa. Dan istrinya suruh dia untuk mengutuk Tuhan supaya dia mati. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita rubah paradigma kita. Cepat sekali orang-orang percaya sekarang, atau ada orang-orang tertentu menghakimi kalau kena sakit, berarti dia, belum tentu Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Jadi kebenaran pertama, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak berarti tidak akan menderita. Kebenaran yang kedua, kita lihat pasal 1 ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12 dikatakan seperti ini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, dan seterusnya. Nah, kebenaran yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan. Kalau yang pertama, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak berarti tidak akan menderita. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, yang kedua, kita harus pahami bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, pergumulan penderitaan, bahkan mungkin ada yang terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kedaulatan Tuhan, tetap dalam kedaulatan Tuhan. Ini harus kita pegang. Kita lihat dalam peristiwa di sini, iblis dia mengatakan kepada Tuhan, coba kulit ganti kulit, coba engkau izinkan penderitaan, ambil semua yang ada padanya. Dapat dikatakan kalau dikatakan seperti itu. Dan Tuhan bilang silakan. Tapi di dalam ayat yang ke 12, 9 sampai 12 itu, tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah dia. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia. Jadi iblis tidak bisa sembarangan tanpa izin Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan, semua dalam kendali dan dalam kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Sekalipun orang benar diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan dan pergumulan, tetapi Tuhan
tidak akan membiarkan orang-orang yang takut akan Dia. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang itu. Ibrani pasalnya yang ke 12 ya. Nah, dikatakan Ibrani pasal 10 ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji-janji. Banyak sekali janji dalam firman Tuhan. Kebenaran yang ketiga. Jadi yang pertama, misteri sebuah penderitaan. Kebenaran yang pertama, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak berarti tidak akan menderita. Salah kalau bilang tidak akan menderita, tidak punya masalah. Bahkan kadangkala ada orang-orang tertentu Tuhan izinkan di pandemi ini mengalami. Kami, saya secara pribadi, istri dan seorang anak kami, satu rumah, kena atau diizinkan Tuhan untuk mengalami terinfeksi COVID-19. Tetapi di masa-masa itulah kami mengalami Tuhan dan melihat betapa Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam khotbah-khotbah saya terdahulu, dari firman Tuhan saya jelaskan bahwa justru dalam pergumulan, justru dalam penderitaan, kita mengalami peluang untuk semakin intim, semakin akrab dengan Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam otoritasnya. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan tidak meragukan kebaikan Tuhan. Nah, itu dia. Kita lihat pasal 1 ayat 20 dan 22. Ini sudah biasa dipakai orang. Pasal 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub. Jadi setelah Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, harta bendanya ludes, anak-anaknya mati, dia kena penyakit yang begitu berat, istrinya suruh dia sumpahi saja supaya mati. Tetapi ada dua ayat kita lihat, pasal 1 ayat 20 dan 22. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 ditekankan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian kita perhatikan pasal 2 ayat 8-10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling. Nah, ini karena dia sakit kulit kayaknya ini, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perhatikan kata Ayub ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan pasti tidak meragukan kebaikan Tuhan. Jadi kebenaran yang pertama bahwa Tuhan tidak mungkin, Tuhan kadang-kala mengizinkan kita, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan kadang-kala mengizinkan kita akan menderita, karena tidak jaminan bagi kita orang percaya, orang berkenan kepada Tuhan tidak akan menderita. Saya bergumul dengan penyakit begitu lama, puluhan tahun minum obat, tapi bersyukur karena Tuhan masih pakai. Yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan harus meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya, orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kebenaran ketiga ini dari sisi kita, orang-orang percaya. Kita tidak boleh meragukan kebaikan Tuhan. Sama seperti Ayub. Ayub tidak meragukan kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan di pandemi virus corona ini, ada yang terinfeksi atau terpapar virus corona. Katakan Tuhan yang mengizinkan, semuanya dalam kendali Tuhan. Apapun itu dalam kendali Tuhan. Dan tidak meragukan kebaikan Tuhan. Dan Ayub berkata juga kepada istrinya yang bilang, kutuklah Allahmu dan mati. Tapi dia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kalau Tuhan izinkan kita bergumul, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dan kesulitan, kesusahan, yakinilah
Yang pertama kita harus punya pemikiran bahwa sekalipun saya orang yang berkenan mungkin rajin ibadah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita sakit, ya tidak jaminan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan tidak sakit, tidak bergumul, tidak menderita. Tapi kalau itu kita alami, yakinilah bahwa semua dalam kendali, dalam otoritas Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Kita akan akhiri ibadah kita akan mensyukurinya. Kita akan menyanyi bersama-sama El Shaddai. Tak usah ku takut. Allah menjaga. Jangan pernah ragukan kebaikan Allah. Dia Allah yang baik. Tak usah ku takut. Allah menjaga. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Yesus pelihara. Saudara, mari kita tunduk kepala. Secara khusus saya akan berdoa bagi saudara yang mengalami kekhawatiran, kecemasan atau ketakutan oleh karena pergumulan secara khusus di pandemi virus corona. Mungkin ada yang merasa diri terpapar dengan COVID-19 atau sedang mengalami pergumulan karena sudah terpapar dengan COVID-19. Saya secara pribadi, istri dan seorang anak kami sudah melewati masa sulit itu. Tuhan telah menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan penyertaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kadang Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang, tetapi yakinlah bahwa semua dalam kendali dan otoritas Tuhan. Dan jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Mintalah ketenangan daripada Tuhan. Mintalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan mintalah kegembiraan, sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Itu kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Allah yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih untuk berkat firman-Mu bagi kami. Pelajaran dari seorang pribadi yang mengalami pergumulan yang luar biasa hebatnya. Tetapi oleh karena dia tidak menaruh hati pada hal-hal jasmani, dia tidak menaruh dan melekatkan hati pada harta bendanya dan hal-hal yang bersifat jasmani termasuk dirinya sendiri. Sehingga dia tetap tidak menyangkal Tuhan dan bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Yaitu Ayub. Belajar dari pribadi Ayub, tolonglah kami untuk tidak meragukan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang bergumul dengan sakit secara khusus, yang terpapar COVID-19. Kami memohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal akan memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga dengan sukacita dan damai itu mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau beri bagi kami beribadah pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami sekalian. Dan biarlah kami akan menjalani hari hidup kami dengan berkemenangan. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan penderitaan, kami tetap menyadari bahwa sekalipun kami orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, kadang-kala Tuhan mengizinkan kami mengalami masa-masa sulit. Tetapi semua dalam kendali Tuhan. Dan kami tidak perlu meragukan kebaikan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang kami dengar. Yakini kebenaran firman Tuhan itu. Bahwa sekalipun kita orang yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak jaminan bahwa kita tidak mengalami pergumulan penderitaan. Kadang-kala Tuhan mengizinkan itu menjadi bagian kita. Tetapi semuanya dalam kendali Allah, dalam otoritas Allah. Dan karena itu jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan berkemenangan. Dan kiranya berkat penyertaan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita dari sekarang ini dan selalu terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. 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 Kita sesaat itu sejenak.